Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama Pos PWJ GKI Family Palembang, Minggu tanggal 3 Januari 2021. Puji nama Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat tahun baru dan selamat beribadah kepada kita semua. Kiranya penyembahan kita pada hari ini mempermuliakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Ia telah memberkati segala aktivitas kita sampai pada hari ini. Ia yang telah menyelamatkan, Ia juga yang menyertai sampai pada kesudahannya. Untuk itu, marilah dalam ibadah ini kita mempersiapkan diri secara khusus dalam ibadah perdana di minggu pertama bulan Januari 2021 ini. Kita memulainya dengan bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ibadah ini kita tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Pujian kita pada hari ini akan menghantarkan kita masuk dalam ibadah, yaitu damai di hati. Damai di hati tentunya dalam kita menjalankan tahun yang baru ini. Ada damai yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Bukan dari dunia ini, bukan karena materi, bukan karena harta, dan juga bukan karena kesuksesan. Tapi karena damai itu datangnya dari Allah, dari Kristus Yesus yang telah lahir ke dalam dunia ini, dalam hati kita dan telah menyelamatkan kita. Damai di hatiku, kita nyanyikan lagu ini, ayat 1 dan ayat yang kedua. Damai yang padaku bukan dunia yang beri, damai yang di dalam hati. Ujian dan susah bagai awan gelap, tapi hatiku selalu damai. Damai yang diberikan sangat
sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanku, Yesuslah saja harapanku. Interlude. Ayat yang kedua, marilah menerima Yesus sebagai Raja. Damaikan masuk di hatimu, segala awan gelap akan hilang, lenyap karena Yesus jadi terang. Sungguh luar biasa syair dari lagu ini, lagu him yang sudah dipakai oleh gereja-gereja pada awal-awal untuk memberkati banyak orang. Marilah menerima Yesus sebagai Raja. Marilah menerima Yesus sebagai Raja, damaikan masuk hatimu, segala awan gelap akan hilang lenyap karena Yesus jadi terangmu. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanku, Yesuslah saja harapanku. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur nomor 11 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Mazmur nomor 11. Mazmur nomor 11 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Apabila Bapak Ibu sudah menemukannya, kita berdiri dan kita membacanya bersama-sama. Mazmur nomor 11 ayat 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam renungan firman Tuhan. Dan kita kembali menaikkan pujian damai di hatiku, ayatnya yang pertama. Damai yang padaku bukan dunia yang beri, damai yang di dalam hati. Dan kita percaya firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama akan memberikan kedamaian di dalam hati kita. Amin. Damai yang padaku bukan dunia yang beri, damai yang di dalam hati. Ujian dan susah bagai awan gelap, tapi hatiku selalu damai. Damai yang jadikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanku, Yesuslah saja harapanku. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini di minggu pertama bulan Januari 2021. Kami boleh bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman Tuhan ini dapat masuk dalam hati kami, bertumbuh, sehingga hidup kami ini mempermuliakan nama Tuhan. Kami tidak mengizinkan segala bentuk kuasa kegelapan setan iblis
untuk mengganggu bahkan mencuri firman Tuhan ini. Untuk itu kami menolaknya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari tempat ini, dari kehidupan kami yang mau mengganggu kami, sehingga kami dapat dengan terfokus dan konsentrasi dan menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, kita boleh berjumpa di dalam peribadatan kita pada minggu pertama di bulan Januari 2021 ini. Menjadi satu sukacita tersendiri, kita masih dapat berjumpa dan dapat beribadah dan bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jika sudah menemukannya, kita membukanya dan membacanya. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, khotbah ini saya sadur dari renungan yang disampaikan oleh Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, Pendeta Dr. Daniel Ronda. Dan beliau menuliskan satu tulisan seperti ini. Menyusun rencana di tahun baru. Apakah menyusun rencana itu masih relevan? Apakah menyusun rencana atau membuat sebuah perencanaan itu masih menjadi sebuah budaya yang memang harus kita lakukan? Bahwa ternyata memang seperti itu. Dalam kita melakukan segala sesuatu dan aktivitas yang ada, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah merencanakannya. Minimal kita mendaftarkan apa yang sudah kita lakukan. Seperti contoh, mungkin kita sudah merencanakan di akhir tahun 2020 kemarin untuk bepergian, ada yang memang kalau memang sudah punya rencana baik pergi berlibur ke luar kota atau ke luar negeri, tetapi rencana itu menjadi batal oleh karena ada pandemi yang berkepanjangan yang tidak berkesudahan sampai hari ini. Sehingga sepertinya semua rencana, khususnya dalam hal yang berlibur, juga ternyata dibatalkan. Bahkan hari libur nasional yang begitu banyak tahun yang lalu, dan beberapa objek wisata akhirnya ditutup untuk supaya menekan akan angka penyebaran COVID-19 ini. Dan demi semuanya itu maka semua orang harus berela untuk semua rencana-rencana yang telah dicatat, yang telah direncanakan tahun sebelumnya akhirnya batal sedemikian rupa. Nah, firman Tuhan pada minggu pertama ini di bulan Januari 2021 mengingatkan kita bahwa menyusun rencana di tahun yang baru memang harus kita lakukan. Walaupun seperti di awal tadi dibilang bahwa kita sedang dalam kondisi pandemi yang tidak
tahu kapan ini selesainya. Bahkan gereja-gereja Tuhan sedang merancang banyak program pelayanan yang khususnya ditayangkan melalui media online, sehingga memang itu harus disusun dengan baik, dilibatkan banyak orang, membuat tim yang ahli, yang memang mampu di bidangnya, sehingga pelayanan media online ini pun dapat tersusun dengan baik karena adanya sebuah perencanaan. Ya, kalau kita melihat banyak definisi-definisi tentang manajemen, termasuk dalam definisi dalam bagaimana kita merencanakan sesuatu program, maka ada begitu banyak masukan dari para ahli bahwa memang perencanaan itu penting. Manajemen diri pun seperti itu. Bukan saja perusahaan, bukan saja gereja, bukan saja suatu organisasi, tetapi perencanaan diri pun. Apa yang akan kita lakukan di tahun yang baru ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, apa yang sebenarnya yang efektif yang kita lakukan. Nah, firman Tuhan mendorong kita semua untuk melakukan sebuah perencanaan yang baik. Jadi artinya bukan kita berdiam diri, menantikan apa yang terjadi, berserah, pasrah, lalu tidak berbuat apa-apa, tidak. Tetapi firman Tuhan ini kiranya dapat mendorong kita untuk kita terus menyusun sebuah rencana serta akan melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bagian pertama di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu menyusun rencana di tahun yang baru. Yang pertama yang kita harus lakukan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selalu melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 dikatakan, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap dan sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perencanaan dalam bisnis sebagaimana yang diumpamakan dari kitab Yakobus ini sudah sangat baik. Namun menjadi sebuah kesombongan jika tidak melibatkan Tuhan di dalam proses dan pelaksanaan daripada perencanaan tersebut. Jadi setiap rencana hendaknya dibawa dalam doa, melibatkan Tuhan dalam setiap rencana, menunjukkan bahwa Tuhan yang berotoritas dalam setiap diri kita, atas setiap perencanaan, sehingga kita selalu berkata dalam setiap perencanaan yang sudah kita rencanakan, jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan berkata iya, jika Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi kata-kata seperti inilah yang menunjukkan bahwa sebagus apapun perencanaan yang kita kemudian buat, maka yang akan membuat kita terlihat seperti orang yang tidak sombong dan congkak pada saat kita melaksanakannya bersama dengan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam doa dalam setiap perencanaan. Jadi setelah kita berencana, Bapak Ibu, membuat perencanaan ini dan itu, maka selalu diakhiri dengan kata, jika Tuhan menghendaki. Karena kalau kita sudah berkata demikian, maka sudah pasti Tuhan dilibatkan. Lalu suatu saat Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Kita tahu bahwa ternyata Tuhan tidak menghendaki semua ini terjadi. Atau ada sesuatu yang harus ditahan atau dipending terlebih dahulu sebelum kita tahu apa penyebab dari semuanya ini. Mungkin ada banyak anak-anak muda yang saat ini akhirnya sudah merencanakan untuk menikah pada tahun lalu atau pada tahun ini, lalu kemudian tidak terjadi dan terlaksana. Ingat bahwa Tuhan menghendaki semuanya terjadi indah pada waktunya. Jadi tidak hanya statement saja itu dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 itu bahwa 11 ayat 3 bahwa kita berkata bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, giliran Tuhan tidak menjawabnya,
lalu kita mulai kecewa. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kita harus hindari dalam setiap perencanaan. Kita boleh merencanakan segala sesuatu dengan baik, dengan disiplin, dengan teratur. Mungkin sangat detail sekali buat perencanaan. Tetapi pada akhir atau dalam menyusun perencanaan itu, mari kita berkata dan membawaannya dalam doa dan berkata, jika Tuhan menghendakinya. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingat bahwa saat Yesus di Taman Getsemani pun, dia dalam kemanusiaannya, dia berkata, jika cawan ini lalu daripadaku. Artinya ada semacam penolakan atau ketakutan yang sangat besar sebagai manusia pada saat ia mengalami situasi yang keadaan yang mencekam. Lalu dia berkata, jika cawan ini lalu daripadaku. Lalu di akhir daripada doa di Taman Getsemani itu dengan sangat indah dia berkata, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, mari kita bersama-sama menyusun rencana. Dan dalam menyusun rencana itu ada doa, ada keterlibatan Tuhan sebagai bentuk otoritas Allah dalam kehidupan kita. Dan kemudian dalam perjalanannya dan dalam kita melalui proses perencanaan itu, kita menjalaninya, maka kita selalu dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita berkata, jika Tuhan menghendaki. Jadi jika Tuhan menghendaki, maka kita dapat lakukan ini dan itu. Dan berbisnis, melakukan sebuah pelayanan keluar kota, dan melakukan sebuah program yang besar, melakukan studi banding, dan seterusnya, apapun yang mau kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selalu kita berkata, jika Tuhan menghendaki. Jadi mulai hari ini, perencanaan boleh ada, tetapi otoritas dan keputusan yang akan terjadi di masa ini dan masa akan datang, selalu kita kembalikan kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Jadi walaupun kita tahu dunia dalam segala ketidakpastiannya, dan kita masih limbung dalam dibuatnya dalam situasi ini, jangan duduk berdiam diri, bengong, dan tidak melakukan apapun, menunggu badai ini berlalu. Tetapi susunlah segala sesuatu dengan baik, rencana, dan pelajarilah fenomena, peluang anugerah yang muncul, peluang yang muncul di masa pandemi ini, untuk dapat kita jadikan sebagai peluang yang sangat berharga. Saya yakin dan percaya dalam setiap kondisi ini, dalam setiap situasi ini, pasti ada maksud Tuhan bagi kita dan bagi dunia ini. Yang kedua, hargailah tiap hari yang Tuhan berikan. Jadi setiap hari, hari demi hari kita hargai sebagai waktu yang Tuhan berikan. Ada kronos dan ada kairos. Nah, ketika waktu itu diberikan kepada kita, selama kita hidup menikmati kehidupan kita dalam kondisi sehat, atau mungkin saat ini ada yang terbaring di rumah sakit dalam masa pemulihan, itulah waktu yang harus Bapak Ibu sekalian hargai. Mungkin saat ini kita sedang menikmati hari atau waktu atau masa remaja, masa anak-anak, atau masa dalam kita memasuki orang dewasa, ataupun masa pernikahan, atau masa kita sedang masuk ke dalam usia lanjut. Mari kita hargai itu sebagai pemberian daripada Tuhan. Di ayat yang ke-14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, ini persoalannya. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tiba-tiba ada teman satu pelayanan kami meninggal. Waktu tahun 2000 kami pergi ke Sintang melayani beberapa pekan pemuda. Ya, kedua almarhum dan almarhumah sudah mendahului kami. Ya, siapa yang menyangka almarhum Pendeta Marje Sasela dan juga almarhumah Dorin Lukukai ya. Dan mereka meninggalkan kita begitu cepat di masa-masa pandemi ini. Tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, mereka telah menyelesaikan tugas panggilan mereka. Mereka telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan mereka telah
meluangkan waktu dan menghargai waktu sebaik-baiknya. Mereka meninggal dalam pelayanan, ya, bukan dalam kesantaian, bukan dalam kesedihan, tapi dalam, saya yakin dan percaya, dalam sukacita untuk bertemu Sang Pemilik kehidupan mereka. Untuk itu bagi kita yang masih menyisakan, ya, menyisikan atau apalagi masih kita yang tersisa di dunia ini dalam kita menjalani masa pandemi ini, mari kita hargai hari demi hari yang Tuhan berikan. Bagi mereka yang sedang belajar, hargai jam tiap jam, detik tiap detik di dalam pelajaran itu. Bagi mereka yang sedang ada dalam tahanan hari ini, mari hargai itu sebagai satu waktu untuk memperbaiki diri bersama dengan Tuhan, merenungkan akan kasih Tuhan, bukan merenungkan nasib, bukan meratapi keberadaan yang mungkin secara manusia kita anggap ini sesuatu aib ataupun kesialan. Tapi mari kita hargai setiap hari yang Tuhan beri bagi kita adalah hari yang diberkati. Dan kita diingatkan melalui ayat yang ke-14 ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita ini hanya sementara. Dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Jadi dikatakan bahwa hidup kita itu laksana uap. Embun pagi, sebentar saja kelihatan. Hanya beberapa jam atau beberapa menit, lalu dia akan hilang saat matahari mulai terbit. Menyusun rencana itu memang bagus. Tetapi kerjakan saja setiap hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jangan lalu kemudian imbauan atau dalam khotbah ini kita harus menyusun rencana. Kita nggak ngerti menyusun rencana itu apa, lalu kita tidak mau bekerja. Apa yang sudah kita dipercayakan oleh Tuhan selama ini, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Untuk kita menghargai setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, bahkan setiap bulan dan setiap tahun. Kita kerjakan apa saja yang memang sudah Tuhan percayakan kepada kita selama ini. Jangan karena punya banyak rencana, akhirnya kita mengkhawatirkan rencana itu apakah bisa terwujud atau tidak. Ini juga kita harus hindari. Sehingga terlalu dipikirkan seperti itu, apakah nanti akan jalan atau tidak. Lalu akhirnya apa? Kita khawatir. Dan kita merasa cemas. Akhirnya muncul yang namanya stres. Dan tertekan dalam hidup. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Dan ini juga berbahaya sekali. Dan bisa mengancam keberadaan kesehatan kita di tengah-tengah pandemi ini. Untuk itu mari dalam segala perjalanan hidup kita, sebagaimana kita sudah jalankan tahun 2020, kita set kembali 2021 ini dengan cara yang sama. Tetapi kita tambahkan dengan perencanaan yang baik. Karena situasi ini ya tidak menentu, maka kita harus hati-hati dalam menjalankannya. Sebagaimana himbauan dari pemerintah untuk kita tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak satu dengan yang lain. Nah, demikian juga kita harus menyesuaikan dengan yang dikatakan new normal. Situasi yang tidak biasa yang kita lakukan. Satu kebiasaan yang baru. Nah, maka kita harus merancangkan itu sedemikian rupa. Menyesuaikan dengan iklim, menyesuaikan dengan lingkungan bisnis yang baru. Atau dengan pendidikan yang baru. Sehingga janganlah kita mengkhawatirkan itu. Kita terus kembali lagi bahwa jika Tuhan menghendaki. Ya, jika Tuhan menghendaki. Tapi hari ini, mari kita hargai setiap apa yang Tuhan beri bagi kita. Kita jaga kepercayaan itu dari Tuhan. Karena belum tentu kita ada hari esok. Nah, selalu kita berkata demikian. Mungkin saya akan mati atau meninggal atau wafat pada hari esok. Maka hari ini saya harus bekerja sungguh-sungguh. Karena apa tadi dikatakan firman Tuhan? Bahwa hidupmu, hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara seperti uap. Jangan berpikir, saya masih budak kecil. Kalau orang Palembang bilang ya, saya masih anak kecil. Santai-santailah dulu. Ada orang tua saya, ada bapak saya. Enggak, belum tentu. Kematian itu tidak tunggu siapa yang tua dan tidak berkata bahwa dia masih muda atau dia sudah tua. Kita lihat di masa-masa pandemi ini. Siapa yang tidak disiplin, maka dia akan terinfeksi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tetap jaga diri. Tetap menjaga kualitas hidup,
tetap menjaga hati dan pikiran kita, supaya kita dapat terfokus menjalankan tahun 2021 ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pikirkan apa yang hari ini bisa kita kerjakan. Itu dimulai dari hal yang sederhana. Dan kerjakan apa yang kita pikirkan tadi itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita jadi tukang sapu misalnya, kerjakan itu dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, kerjakan pekerjaan profesi sebagai hamba Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita dipercayakan sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa, kerjakan statusmu itu dan kerjakan itu dengan baik. Maka itu akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Itu yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi atau pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, jangan lupa berbuat baik. Ya, ini hal yang penting bahwa selama kita hidup, jangan lupa berbuat baik selama masih ada kesempatan. Ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, firman Tuhan katakan, ia berdosa. Nah, kalau kita memperhatikan bagian teks Yakobus ini, itu sepertinya melompat-lompat ya dalam berpikirnya. Tapi apa hubungannya perencanaan dengan berbuat baik? Nah, saya jelaskan ya. Sebenarnya ini ada hubungannya, sangat erat kaitannya. Ketika hubungan perencanaan dengan berbuat baik itu diklopkan. Ya. Bukankah tujuan membuat perencanaan agar berhasil dan kemudian keberhasilan itu kita pakai untuk menolong orang dan sesama. Misalnya, kita mau buat satu sekolahan, benar ya? Kemudian sekolahan itu kita rekrut kepala sekolah, kemudian kita rekrut calon-calon guru, kemudian kita rekrut orang-orang yang ada di bidang pemasaran, IT, tata usaha, dan seterusnya. Kemudian kita sebarkan brosur setelah jadi. Dan lewat itu semua, saya yakin dan percaya dalam perencanaan yang baik yang disusun dengan rapi, dan kita kerjakan sama-sama, itu pasti menolong banyak orang. Terutama mereka yang bekerja di lembaga tersebut. Untuk itu, jadi sangat ada erat atau ada hubungannya antara perencanaan dengan berbuat baik. Jadi ketika kita proses perencanaan itu, maka hubungan kita dengan sesama manusia itu akan terjalin. Yang khotbah perdana di awal tahun baru, saya katakan bahwa ada relasi yang baik. Ketika relasi itu akan baik, maka kita akan diarahkan kepada suatu sinergisitas yang kuat, yang baik, dan menolong banyak orang, dan kumpulan kita itu akan semakin baik. Ya, bukan tidak saja pada satu golongan, agama, suku tertentu, tetapi tatkala kita merencanakan sesuatu dengan baik, maka gelombang kebaikan itu akan terus terjadi. Bukan berarti tidak akan ada masalah, pasti ada. Tetapi masalah itu hanya sebagai satu batu loncatan untuk kita melakukan yang lebih baik lagi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita merencanakan dengan baik, maka jangan lupa berbuat baik selama masih ada kesempatan. Tetapi Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa tatkala kita menjalankan perencanaan itu dengan baik, tidak harus menunggu hasil dulu baru kita menolong orang. Tetapi jika kita tahu dan mau melakukan perbuatan baik itu, maka ya kalau memang kesempatan itu ada kita lakukan, kita lakukan. Itu yang terpenting. Jadi jangan tunggu ada keberhasilan dulu baru kita buat baik. Misalnya, tunggu nanti sekolah yang kami kelola ini menjadi besar baru nanti kami menolong orang. Oh tidak, kita harus melakukan itu di hari ini. Selagi ada kesempatan, itu penekanannya. Selama ada kesempatan kita berbuat baik, lakukan itu. Bukan menunggu kita kemudian berkecukupan, tapi perbuatan baik itu adalah karakter kehidupan kita sebagai orang beriman. Jadi berbuat baik yang dibutuhkan hati yang bukan saja mengenai jumlah uang yang akan kita sumbangkan. Tetapi jika dan kemudian ada kesempatan, maka kita harus kerjakan itu sekarang. Nah, saya percaya jika kita tiba di keberhasilan itu,
maka gaya hidup untuk berbuat baik akan menjadi sebuah karakter yang melekat pada orang yang menjadikan Tuhan sebagai arsitek atau perancang kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyerah dalam ketidakpastian ini, dalam situasi pandemi ini. Mari duduk dan susun rencana dalam doa. Mulailah bertindak dalam proses hari lepas hari dengan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Percayalah Tuhan yang adalah Allah Immanuel akan menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu ini. Kiranya firman ini meneguhkan kami untuk kami melihat suatu kehidupan kami bukan saja di hari ini saja, tapi kami melihatnya di hari ini maupun di masa yang akan datang. Untuk itu ajar kami ya Tuhan, untuk membuat sebuah perencanaan yang baik, melibatkan Tuhan, dan melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, selama Tuhan beri kesempatan bagi kami. Kami menerima firman ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus sebagai salah satu bentuk rutin yang dilakukan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia untuk mengadakan perjamuan kudus di minggu awal di setiap bulannya. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian bersama-sama pada salibnya di Golgota. Kita percaya lewat perjamuan kudus ini kita kembali mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita. Kita hargai itu sebagai bentuk kebaikan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Pada salib yang di Golgota, Muhalis curahkan darahnya, dosaku pun dihapuskannya pada salibnya. Puji nama penebus, puji nama penebus, dosaku telah dihapuskannya pada salibnya. Ayat kedua, dengan ajaibku diselamatkan, darah Muhalis mengherankan, dan kuasanya telah dinyatakan pada salibnya. Puji nama penebus, puji nama penebus, dosaku telah dihapuskannya pada salibnya. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada hari ini sebagaimana tanda peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi semua umat manusia. Selayaknya dari kita sendiri dan diri kita sendiri yang dihukum atas dosa dan kesalahan kita. Tetapi Dia yang tidak berdosa, Dia yang kudus, telah menanggung semuanya di atas kayu salib. Untuk itu layaklah kita pada hari ini untuk merayakannya sebagaimana pujian dan rasa syukur kita atas penebusan yang maha sempurna ini. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur atas rancangan dan karya Allah Tritunggal dalam kehidupan kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus atas pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya kamilah yang harus dihukum, tapi oleh karena kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan, kami boleh ada dan menjadi umat Tuhan dan masuk dalam panggilan dan rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan suci ini.
Mohon kiranya Tuhan menaungi hati dan pikiran kami untuk kami memaknainya sebagai suatu penyembahan yang mulia di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, maka Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan mengucap berkat, serta memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Dan sesudah itu ia mengambil cawan, ia mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Bagi Bapak Ibu yang sudah siap mengambil bagian dalam perjamuan ini, adakan waktu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sampaikan pergumulan dan berbagai hal yang dirindukan. Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Kami siap mengambil bagian dalam perjamuan ini. Mohon berkat-Mu dicurahkan. Amin. Silakan berdiri. Kita angkat roti ini yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan menjadi berkat bagi banyak orang dengan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk penghapusan dosa dengan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama-sama.
Kami bersyukur atas perjamuan kudus ini di awal bulan Januari ini ya Tuhan. Kami menikmati akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, yang kami diteguhkan melalui perjamuan kudus ini. Mengingat akan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, yang telah menebus dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Untuk itu, saat kami mengikuti perjamuan kudus ini, kami akan menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Inilah perjanjian baru yang Tuhan beri dan tetapkan bagi kami, untuk kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Bagi mereka yang mengalami pergumulan tertentu, sakit penyakit, persoalan dalam segala usaha, karir dan pekerjaan, pendidikan, kami doakan supaya kiranya melalui kasih dan kuasa Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, lawat mereka yang sakit, hiburkan mereka yang dalam duka, dan kuatkan mereka yang sedang dalam kehidupan yang tertekan. Lepaskan dan bebaskan mereka yang diikat dengan kuasa kegelapan. Dan kami berdoa untuk semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala sumber, akan menyembuhkan, melepaskan dan memberkati setiap anak-anak Tuhan, baik kami yang di tempat ini maupun anak-anak Tuhan yang mengikuti siaran ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas firman dan sakramen perjamuan kudus yang sudah kita lakukan bersama-sama, marilah kita memberi persembahan sebagaimana firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara atau anak kita Tian akan membawa kantong persembahan. Kita akan menaikkan pujian, mari engkau cari intankah. Kita akan menaikkan pujian, engkau cari intankah, untuk mengantarkan kita memberi persembahan ini. Engkau cari intankah, guna tajukmu, ingat dalam limbahan ada intan dan permata. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Guna tajuk sudamu. Yang kedua, jiwa yang telah sesat darimu sebab lemah, ada panggil dan seru dari dalam sukarnya. Intan-intan dan permata, intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Carilah dan segera bawa, guna tajuk sultanmu. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan kita akan berdoa buat bangsa dan negara, dan juga dalam memasuki tahun yang baru, usaha dan pekerjaan, pendidikan, Gereja Kemah Injil Indonesia mulai dari pusat, wilayah, dan daerah. Dan juga berbagai aktivitas yang akan kita lakukan di tahun yang baru ini, dan nanti doa syafaat ini akan diakhiri
dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ada kesempatan untuk kami menyampaikan syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Mohon kasih karunia dan pengampunan atas bangsa kami. Apabila bangsa ini telah menghujat dan telah melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Secara khusus kami datang kepada Tuhan, memberkati para pemimpin-pemimpin kami, kepala negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan kiranya menyertai dalam setiap pekerjaan, program yang mereka lakukan, sehingga semata-mata yang mereka lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Demikian juga kami berdoa dalam masa pandemi ini. Program-program yang akan bangsa kami lakukan dalam mengatasinya, khususnya dalam menyalurkan vaksin yang sudah ada. Kiranya Tuhan menyertai sehingga semua boleh tersalurkan tepat pada sasaran. Dan bangsa kami boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mandiri, dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun saat ini kami sedang menghadapi resesi, tapi kami percaya Tuhan akan membangkitkan dalam situasi yang buruk ini, situasi yang tidak menentu ini. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga pada masa tahun baru ini ya Tuhan, dalam masa penyesuaian untuk segala usaha pekerjaan pendidikan, serta berbagai aktivitas pelayanan yang dilakukan. Kami mohon Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu dalam menjalankan usaha yang mereka lakukan di tahun yang baru ini. Mungkin terasa berat sebab situasi ini terlalu lama, tetapi kami mau terus berserah kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami, dalam setiap usaha kami di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami juga mau membawa Tuhan, membawa diri kami dalam segala hal, secara khusus pendidikan anak-anak kami. Mereka berjuang di tengah-tengah situasi pendidikan yang secara manusia kami merasa bahwa ini sesuatu yang tidak ada dalam kebiasaan. Tapi kami bersyukur sudah hampir 11 bulan mereka boleh mengikuti sistem pendidikan melalui media online. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan diberikan hikmat dan kepandaian menjadi generasi yang hebat, menjadi generasi yang berhasil, generasi yang akan kemudian menjadi generasi yang dapat diandalkan. Walaupun di tengah-tengah situasi seperti ini mereka harus menempuh pendidikan melalui daring, tapi kami percaya ilmu pengetahuan, kemampuan lebih akan dan hikmat daripada kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai mereka dan memberikan keberhasilan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa buat setiap orang-orang yang sedang mengalami sakit, penyakit, yang kami tidak tahu apa yang menjadi kondisi mereka saat ini. Mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, di rumah mereka sendiri, bahkan mereka sedang bergumul dengan situasi mereka saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya kasih kuasa daripada Kristus akan menyembuhkan mereka, menghiburkan dan menguatkan mereka. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa buat Gereja Kemah Injil Indonesia mulai dari pusat, wilayah, daerah sampai ke jemaat lokal dan pos-pos PI. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, menjaga dan melindungi mereka, memberikan hikmat dan kemampuan untuk mereka dapat mengembangkan pelayanan ini ke arah yang lebih baik. Kami berdoa juga buat keluarga mereka, anak, istri, suami mereka, supaya mereka juga memberi dukungan yang kuat dalam menjalankan pelayanan ini selagi Tuhan memberikan mereka kesempatan. Kami berdoa buat program-program yang akan dilangsungkan di tahun 2021 ini. Akan ada beberapa konferensi mulai dari pusat, wilayah, sampai ke daerah. Biarlah kemudian terpilih pemimpin-pemimpin yang akan diberikan kuasa untuk memimpin gereja Kemah Injil Indonesia ini mulai level pusat sampai kepada wilayah daerah. Dan biarlah dalam segala kondisi ini mereka dapat memberikan yang terbaik kepada gereja dan juga kepada Tuhan selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat ladang penginjilan dimanapun tersebar di seluruh Indonesia ini. Dan juga sekolah tinggi teologi. Tuhan memberkati para dosen, para mahasiswa yang sedang dibentuk. Dan saat mereka selesai, mereka boleh
menjadi alat di tangan Tuhan, dan mereka boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalaupun dalam situasi pandemi ini mereka harus belajar dari rumah, kami percaya kualitas yang sama akan mereka peroleh manakala mereka menempuh pendidikan dengan situasi seperti ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang penginjilan. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan kemampuan hikmat dan kuasa dalam mewartakan kabar baik kepada semua orang. Media-media yang mereka gunakan Tuhan pakai, baik media cetak, elektronik, dan berbagai media yang lain online yang hari ini sedang dipergunakan dengan sebebasnya Tuhan. Biarlah gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dapat mempergunakan media-media ini untuk mewartakan kabar baik. Bukan kabar pribadi mereka, bukan kehebatan mereka, tapi mereka menceritakan kebaikan Tuhan dan keagungan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat pengembangan Pos PWJ GKI Family Palembang ini ya Tuhan. Kau memberkati jemaat Tuhan yang sudah ada, tempat dan fasilitas yang kami gunakan, media, channel YouTube yang kami kembangkan. Semuanya ini kami lakukan semata-mata tertuju hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Perjalanan pelayanan ke depan dalam setiap program-program yang akan kami buat dan kami lakukan, kami sertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan ini. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan kembali dan melakukan segala aktivitas kita di tahun 2021 ini, khususnya di pekan ini. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar dalam hidupmu. Jadilah berkat kemanapun kita pergi. Dan ingat, sertakanlah Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Dan berbuat baiklah selagi ada kesempatan. Tatkala kita melakukan semua perintah Tuhan ini, maka yakinlah berkat Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungannya akan menyertai kita sekalian. Dengan iman, tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak-Nya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Silakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah Minggu Perdana kita pada hari ini di tahun yang baru ini. Melalui mimbar pelayanan ini, saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021 dan selalu punya optimis. Ya, tema di tahun ini ada selalu ada harapan. Jadi selalu ada harapan dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan saya yakin percaya Tuhan akan menyertai kita di tengah kondisi-kondisi atau masa pandemi ini. Jika Bapak Ibu rindu untuk didoakan, silakan menghubungi
nomor yang ada di layar kaca kita, dan bisa melalui WA atau men-sharingkan channel YouTube GKI FPTV yang sedang kami kembangkan ini. Dan biarlah dalam kebersamaan kita melalui media ini, Tuhan akan senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.